Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini saya menjejakkan kaki di kota Ranca, sebuah nama yang sangat legendaris pada masa silam. Dalam program safari dakwah jejak syiar Islam ini, saya mengunjungi Masjid Baitur Rahman Ranca. Ini merupakan masjid besar yang sangat legendaris karena berdiri sebelum Indonesia merdeka. Masjid ini terletak di jantung kota Ranca. Masjid ini tidak pernah sepi dari syiar Islam. Menurut catatan sejarah, Ranca merupakan kota lama yang ada pada masa itu. Ketika itu Kerajaan Galuh membangun sebuah pusat pemerintahan di daerah Ranca dan Tambak Sari. Diperkirakan Islam masuk Ranca pada tahun 1600 Masehi. Para penyebar Islam di Ranca merupakan utusan dari Kesultanan Cirebon. Pak Haji, gimana nih sejarah Masjid Ranca nih Pak? Masjid Ranca dulu awal-awalnya sebelum kemerdekaan, berdiri sebelum di awal sebelum kemerdekaan tahun 1910-an. Awal mulanya bangunan masjid ini kecil. Kalau dulu namanya Langgar. Dan tanah masjid ini adalah wakaf dari keluarga Bapak Haji Apandi. Dulu masjidnya masih kecil dengan ornamen tradisional Sunda. Kalau istilahnya Bali Lumsung, kemudian merupakan di tahun setelah kemerdekaan. Perombakan yang pertama, perombakan yang kedua tahun 1999. Masjid yang ini adalah hasil perombakan tahun 90 yang diresmikan oleh Bapak Taufik Hidayat, dan ini murni hasil swadaya masyarakat. Alhamdulillah, syiar Islamnya masjid ini setiap hari penuh dengan jamaah, terutama pada waktu sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa? Karena di samping banyak tamu, banyak pedagang pasar Ranca yang sengaja ikut sholat di masjid ini. Alhamdulillah, karena masjid ini punya ikon tersendiri. Ya, dari dulu masjid ini punya bak masjid yang terpanjang mungkin di Kabupaten Ciamis, ya. Baknya terpanjang dulu, tapi sekarang sudah dirubah menjadi versi yang baru. Hanya sekarang airnya, kalau dulu airnya asli dari pegunungan, ditampung di bak yang panjang. Sekarang dihilangkan. Karena apa? Karena situasi kondisi daerahnya terlalu jauh. Sekarang melalui sumur bor. Program yang lain selama bulan Ramadan di sini diadakan kegiatan iktikaf terakhir pada 10 hari sebelum Ramadan. Misi masjid jelas berjalan DMI DKM, bahkan kami rencana DMI ingin ada suatu kegiatan, tapi karena kemarin bulan awal politik agak kesulitan sebenarnya untuk melaksanakan koordinasi. Insya Allah katanya kita akan DMI akan melaksanakan suatu kegiatan, contoh begini, kalau bisa ketika tahun depan insya Allah planningnya kami di tiap DKM masjid desa itu menginginkan santri-santri yang ada itu belajarlah istilah PKL para santri nanti di masjid-masjid desa. Dia belajar menyampaikan kuliah subuh ke anak sekolah. Kita juga koordinasi dengan PGRI, dengan PGM, menginginkannya nanti santri itu memberikan arahkan pada anak-anak sekolah untuk kuliah subuh supaya mereka belajar. Dan itu di lapangan juga nanti mereka akan ada bimbingan daripada ulama di setempat, bimbingan dari ajengan setempat untuk menambah pengetahuannya. Ketika sudah terbiasa nanti ke lapangannya kan lebih enak, jadi akan menciptakan dai-dai di Kecamatan Ranca payungnya. Nah, salah satunya ini kan peran MUI, peran DMI harus betul-betul solid gitu. Jangan sampai antara MUI dan DMI masing-masing kegiatannya jadi tidak sering berkolaborasi. Nah, di dalamnya diikutsertakan ya unsur pemerintahan, pemerintah desa, kan,
terus unsur pemerintahan kecamatan, ada lagi unsur PTD-nya, pendidikan, dan KUA-nya juga gitu. Karena di pendidikan ada anak sekolah sekolah formal pendidikan, dan KUA-nya juga kan ada madrasahnya gitu, yang nantinya di tiap-tiap desa kan dimanfaatkan, model hari-hari libur dimanfaatkan gitu, bisa. Terus santri-santrinya di sini banyak kiai itu, banyak pesantrennya bagus-bagus. Bahkan di sini santri-santrinya sudah ada yang tahfidz Quran 5 juz, masih muda itu, udah menghafal 10 dan 15 gitu. Kan bisa diterapkan dan di lapangan itu untuk belajar mentalnya gitu.